Dewi yang susunya montok, bokongnya bahenol, yang bapuk bukan itu. Anak orang nggak punya, makanya saya itu sakit hati dibilang kayak gitu. Na'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat momen spiritual rohimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang tindakan seorang dukun telah memperkaos janda tua sebanyak 100 orang. Para dukun seringkali dianggap paranormal, memiliki kekuatan supranatural, dan diakui oleh masyarakat luas sebagai orang yang penuh rahasia. Meskipun banyak dukun yang melakukan tindakan positif, ada beberapa yang menyalahgunakan kekuatannya dengan memperkaos wanita dan melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. Dalam kasus dukun yang memperkaos janda tua secara masif, banyak orang mungkin berpikir bahwa itu bisa didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kekuatan sihir mereka. Namun, tindakan ini tidak hanya salah, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di sudut malam mencekam, di desa kecil yang jauh dari permukiman, terdapatlah sebuah gubuk kecil di tengah persawahan. Konon kabarnya, di tempat itu telah terjadi aksi penggerebekan oleh ketiga tokoh spiritual dakwah kepada seorang dukun bernama Saleh. Ketiga tokoh spiritual itu adalah Kang Ujang Bustomi, Gus Nur Syamsun, dan Ki Mercon. Penggerebekan tersebut berawal dari ketika ketiga tokoh spiritual itu berkali-kali mendapatkan kabar bahwa ada wanita-wanita janda tua telah diperkaos oleh seorang dukun bernama Saleh. Saleh adalah anak kesayangan dari guru dukun santet bernama Buya Sapingi. Buya Sapingi telah menurunkan ilmunya kepada Saleh, namun untuk mempertajam ilmu tersebut, si Saleh harus mengkoleksi memperkaos janda sebanyak 100 orang. Dan ini saudaranya katanya ada yang korban dikikuk-kikuk. Saudara saya, Ujang. Katanya janda nih, saudara apa tetangga apa emang saling rebutan janda ini? Ya itu Sama Ki Mercon. saudara saya ada laporan ke saya, Kang Ujang, bahwa dapat perlakuan yang nggak baik. Oh, dapat perlakuan tidak baik Dari seorang dukun. masih soleh ini cecung ini. Enggak, cuman dukunnya ini aneh. Kenapa itu? Ya, sebetulnya belum tahu, belum Ya itu melihat. saya sih mendengar katanya dia itu ngumpulin. Nggak tahu sekarang dapat berapa janda. Targetnya itu 100 janda. Mungkin tetangga ente itu yang keberapa nggak tahu. Sampai ente ini nggak kebagian janda, nggak kebagian. Ente sudah nggak kebagian janda. Itu jangan berharap nyari. Sudah kena semua sama si soleh. Karena sih misalnya. Karena berarti ente harus sunat tuh ini. Ngaburusut. Oh, bujur ya bujur ngaburusut ya. Baik, Kang Ujang. Bijil naon tetap bijil naon. Mudah-mudahan kebagian stok lama soleh ini. Waduh nggak bisa ini stoknya sudah habis. Katanya, ini kenapa ini rambut-rambut kayak frustasi ditolak cinta. Ketiga tokoh spiritual itu mendengar kabar tentang Abah Soleh, seorang tokoh masyarakat yang telah melakukan banyak kejahatan di desa tersebut. Mereka sangat prihatin dengan tindakan tersebut dan merasa perlu untuk meminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukan oleh si Saleh. Tanpa ragu-ragu, ketiga tokoh tersebut sepakat untuk mendatangi si Saleh. Ketiga tokoh spiritual dakwah itu tiba di tempat tinggal si Saleh dengan harapan akan mendapatkan kerjasama dan pemahaman dari Saleh agar ia mau bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, ketika mereka bertemu dengan Saleh, mereka dihadapkan pada sebuah masalah. Ada apa ini? Banyak-banyak. Ada banyak-banyak apa ini urusannya? Ah? Santai dulu, Bos. Soleh, santai. Anda soleh kan? Iya, saya soleh apa? Ya udah santai dulu, santai. Apa urusan Anda sekalian? Apa saya tuh, ha? Ini ada Ki Mercon, ini ada dia. Jangan bentak-bentak. Saya Andri. Andri ini nganter Ki. Nih saya Sulo. Sudah orang mana? Saya nggak kenal sama kamu, ha? Kamu sana ya? Jangan sini, ha? Duduk. Duduk. Sikap Saleh yang angkuh dan sombong membuat mereka kesulitan untuk berbicara dengannya. Saleh seperti sok kuat dan selalu membentak ketiga tokoh spiritual itu.
Tidak hanya itu, si Saleh juga menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan kejahatannya dan menganggap dirinya lebih unggul dari orang-orang yang datang untuk mendiskusikan kejadian tersebut. Hal ini tentu saja membuat ketiga tokoh spiritual itu merasa kecewa, tetapi mereka tidak mundur begitu saja. Dengan sabar dan penuh pengharapan, Ujang Bustami terus berbicara dengan si Saleh, meminta dia untuk merenungkan apapun yang dia lakukan dan untuk mengambil tindakan yang benar. Nah, enggak sama Dewi. Saudara saya namanya Dewi. Cerita ke saya nangis-nangis. Dewi siapa? Anda yang bilang saya itu nggak pernah kenal sama Dewi, nggak pernah ketemu sama Dewi. Toh saya itu nggak kenal sama Anda, kenal juga baru. Ya makanya kenalan. Itu Dewi, diinget-inget. Apa? Yang apanya itu gitu tuh. Nah, Di orang mana sih ngomong? ya, coba diinget-inget. Banten. Ingat. Dewi yang susunya montok, bokongnya bahenol, yang bapuk bukan itu. Di tengah ketegangan dan perdebatan, mereka terus berusaha menasehati sang dukun. Gus Nur Syamsun memberikan nasihat yang sangat penting kepada si Saleh untuk tidak menggunakan ilmu kejahatan dalam ritual memaksa janda-janda tua agar bisa diperkaos. Beliau menyarankan jadilah pribadi yang baik dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral yang baik. Hindari melanggar nilai-nilai moral yang berlaku dalam kehidupan, terutama dalam berhubungan dengan sesama manusia. Ki Mercon juga menasehati si Saleh agar gunakan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki untuk kebaikan bukan untuk merugikan orang lain. Lakukanlah tindakan-tindakan baik yang bisa membantu orang lain dan masyarakat secara umum. Jangan pernah menggunakan kekuatan atau ilmu kejahatan untuk memaksakan kehendak terhadap orang lain, terutama dalam masalah seperti ini. Sebab, hal itu merupakan tindakan yang sangat tidak tepat dan tercela. Dan terakhir, Kang Ujang Bustami menegaskan untuk perbaiki sikap dan karakter yang buruk dalam diri. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab dan peduli terhadap orang lain, serta selalu menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Meskipun mereka sudah berusaha memberikan nasihat dan pengarahan, namun si Saleh tetap tidak berubah. Oleh karena itu, ketiga tokoh tersebut merasa harus bertindak tegas atas tindakan Abah Soleh yang sudah melampaui batas. Kami jangan sini. Saya kalau ke sini itikat baik-baik. Tinggal di dua bangka kayak gini tuh. Hei, jangan tuh apa bangkan ujuk-ujuk senior saya. Ya kalau mau itikat baik bertamu, jangan gerudukan, bilang-bilang yang baik. Saya tuh gak pernah merugikan masyarakat ini lagi tindak-tindak baik. Nah, siapa Boleh yang menurut saya? Di rumah saya. Punya ilmu apa kamu? Udah kayak kerasukan setan beret. Anda berani sama saya. Kamu malah nunjuk-nunjuk. Jangankan Anda kalian guru Anda juga saya berani. Datangkan ke sini. Sini. Aduh. Langsung bertarung sih. Ajar. Kamu kalau punya ilmu tunjukin. Ajarkan itu untuk sampean. Masuk. Abang Wandi ya. Jangan nunjuk-nunjuk. Masuk. Masuk. Wandi, sampean Wandi. Masuk. Sampean Wandi. Wandi kalau punya ilmu mana? Siapa sih Wandi, ha? Masuk. Anjing. Masuk. Parah. Ya jangan nunjuk kamu jangan gregetan saya. Abang Wandi di sini kafe. Ya. Meskipun isi cerita mencerminkan perilaku yang tidak etis dan bertentangan dengan nilai moral serta agama. Namun sebagai pendekatan moral dalam rangka menangkap makna dalam sebuah cerita. Ada pesan moral dan nilai dedikasi yang dapat diambil dari cerita tersebut. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah bahwa kebaikan dan kesuksesan tidak dapat dicapai dengan kekerasan atau perilaku yang melanggar etika dan moral. Si Saleh mungkin merasa telah berhasil dalam melakukan ritual, namun dia memperolehnya dengan cara yang salah dan pada akhirnya tindakannya akan merugikan orang lain, termasuk dirinya sendiri. Sementara nilai dedikasi yang dapat diambil dari cerita ini adalah bahwa sukses membutuhkan kerja keras dan dedikasi. Jika si Saleh mengatakan, mungkin dengan belajar dan berlatih lebih keras, dia akan mencapai kesempurnaan dalam ilmunya tanpa harus menggunakan cara yang salah. Dedikasi yang benar dan kerja keras tidak selalu memberi hasil cepat, namun hasil yang didapatkan lebih berharga daripada cara-cara pintas yang merugikan orang lain. Dalam rangka mengambil makna dari cerita, kita perlu memahami bahwa perilaku tercela seperti dalam cerita kelakuan si Saleh tak seharusnya ditiru. Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai moral dan etika yang seharusnya kita anut dalam bertindak.
Pesan terakhir, selalulah berbuat kebaikan dimanapun kita berada, karena Tuhan itu tidak pernah tidur dan maha melihat. Salam hormat, saya sebagai konten kreator editor untuk Gurunda Besar Ustadz Haji Muhammad Ujang Bustomi beserta seluruh santri di Padepokan Anti Galau di Cirebon, Jawa Barat. Semoga dimanapun berada, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu tetap istiqomah. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk. Duduk. Nunjuk apa? Ada maling Cina. Guna kamu. Kok pengen ada maling saya nggak terima kalau kamu nunjuk beliau. Duduk. Apa maling? Orang di luar sana nggak berani nunjuk beliau. Busuk sang pentugas jeliman. Sila singgah welara. Haji kita keluar ke sekali. Hayang apa kesaktian di sila. Semono kesaktian kecil-kecil ke ada Muhammad Soleh. Jangan Dewi Pertiwi among tunggu kayak ngapa. Ayah ngapa kesaktian ketua bangsakin kehormatan kita. Duduk pasawan dia. Duduk kamu. Tunggu. Berani nggak? Kayak apa berani? Tunjukkan ilmu tertinggimu. Hei, taris diblok jauh. Karena silat mati semut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kucakkan saja aku saya menjadi. Ya dewa. Dulu yang normal lupa Pak Wadin. Sangat Santi. Sangat.